Pada kali ini kelompok 8 akan menerangkan penerapan metode penugasan dan metode antrian. Sebelum memasuki pengertiannya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada Yusril Ardiansyah Putra, NIM 022, saya sendiri Daniel Dan Prakosa, NIM 032, dan Muhammad Zaki Aflah, NIM 054. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dan tinjauan pustaka. Latar belakang dari makalah ini adalah agar teori antrian secara luas digunakan dalam industri untuk meningkatkan pelayanan pelanggan, sebagai contoh pada supermarket, bank, rumah sakit, dan ada SPBU juga. Pada metode Hungarian atau penugasan yang pada tahun 1916 dikembangkan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Hungaria yang bernama De Koning. Sebagai catatan, kasus penugasan dianggap normal apabila jumlah sumber daya yang akan ditugaskan dan jumlah pekerjaan atau tujuan adalah sama. Adapun rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama, jelaskan pengertian analisis antrian. Yang kedua, jelaskan pengertian analisis Hungarian. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisa sistem antrian. Tujuan, untuk memenuhi tugas riset operasi yang diberikan dosen tentang analisis antrian. Yang kedua, tujuan metode penugasan adalah menjadwalkan setiap assignment pada suatu assignment sehingga dihasilkan kerugian minimal atau keuntungan maksimal. Mahasiswa mampu menerapkan analisis antrian terhadap pemecahan masalah yang ada di studi kasus. Tinjauan pustaka. Antrian adalah suatu situasi umum yang biasa terjadi pada kehidupan sehari-hari di mana konsumen menunggu di depan loket untuk melakukan giliran pelayanan atau fasilitas layanan. Seperti yang contohnya ini sepeda deretan motor yang berbaris menunggu giliran untuk mendapatkan fasilitas pengisian bahan bakar pada SPBU. Yang kedua, metode Hungarian. Jumlah sumber-sumber yang ditugaskan harus sama persis dengan jumlah tugas yang akan diselesaikan. Nah, dengan itu metode Hungarian dapat dilakukan. Selain itu, setiap sumber harus ditugaskan hanya untuk satu tugas saja. Saya Muhammad Zaki Aflah dengan NIM 1905-12-14-054 akan menjelaskan singkat tentang sistem antrian yang disertai dengan studi kasusnya. Pengertian sistem antrian menurut Siagian merupakan suatu garis tunggu dari nasabah yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayan. Kemudian contoh sistem antrian sendiri antara lain sebagai berikut. Saya akan mengambil salah satu contoh, yaitu sistem lapangan terbang, di mana antriannya adalah pesawat dan fasilitasnya adalah landasan pacu. Kemudian struktur sistem antrian sendiri ada dua, yaitu garis tunggu atau antrian, kemudian fasilitas pelayanan. Untuk proses antrian sendiri terbagi menjadi 4 bagian berdasarkan sifat fasilitas pelayanan, antara lain single channel, single step, kemudian multi channel, single step, kemudian single channel, multi step, dan yang terakhir multi channel, multi step. Untuk penjelasan lebih jelas dari poin 1 dan poin 2, kami menjadikan subbab tersendiri. Disiplin sistem antrian sendiri ada 4, yaitu FIFO atau FCFS, kemudian LCFS atau LIFO, kemudian Zero, yang terakhir OTP. Penjelasan tentang single channel, single step, asumsinya antara lain disiplin pelayanan mengikuti pedoman FCFS atau FIFO, kemudian fasilitas pelayanan terdiri dari saluran tunggal, kemudian kapasitas sistem tak terbatas, dan yang terakhir tidak ada penolakan. Untuk persamaan dalam metode single channel single step antara lain P0 sama dengan 1
per lambda per mu, kemudian Pn sama dengan lambda per mu pangkat N dalam kurung 1 dikurangi lambda per mu. Kemudian L sama dengan lambda per mu dikurangi lambda, kemudian LQ sama dengan lambda pangkat 2 per mu dalam kurung mu kurangi lambda, kemudian W sama dengan 1 per mu kurangi lambda, kemudian WQ sama dengan lambda per mu dalam kurung mu kurangi lambda, kemudian U sama dengan lambda per mu, dan yang terakhir I sama dengan 1 dikurangi U. Untuk keterangan simbolnya bisa dilihat pada layar, antara lain sebagai berikut. Kemudian multi-channel single step atau multi-channel single phase. Asumsinya antara lain jumlah antrian tidak dibatasi, kemudian kedatangan mengikuti distribusi Poisson, kemudian pelayanan berdasarkan urutan kedatangan dari awal atau FCFS, dan yang terakhir saluran dikalikan dengan tingkat pelayanan yang lebih besar dari tingkat kedatangan. Untuk studi kasusnya antara lain sebagai berikut. SPBUX mengoperasikan satu buah pompa bensin dengan satu orang pekerja yaitu ahli. Rata-rata tingkat kedatangan kendaraan yaitu 20 kendaraan per jam, sedangkan ahli dapat melayani rata-rata 25 kendaraan per jam. Jika diasumsikan model sistem antrian yang digunakan adalah single channel, single step, maka hitunglah beberapa permasalahan antara lain 1. Tingkat intensitas pelayanan, kemudian jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan, dan yang terakhir waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama menunggu pelayanan. Pembahasannya yaitu yang pertama diketahui rata-rata tingkat kedatangan pelanggan atau lambda sama dengan 20, kemudian rata-rata pelanggan yang dapat dilayani atau mu sama dengan 25. Yang ditanyakan adalah yang pertama U, kemudian yang kedua L, dan yang terakhir adalah W. Untuk jawaban yang pertama, U sama dengan lambda per mu sama dengan 20 per 25, yaitu 0,8 atau 80%. Bahwa ahli sibuk melayani kendaraan selama 80% dari waktu yang dimilikinya. Kemudian yang kedua yaitu L. L sama dengan lambda per mu kurangi lambda. Sama dengan 20 per 25 dikurangi 20 sama dengan 4. 4 ini adalah jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan oleh ahli. Kemudian yang terakhir adalah W. W sama dengan 1 per mu kurangi lambda. Sama dengan 1 per 25 dikurangi 20. Yaitu 0,2 atau 12 menit. Waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan saat menunggu adalah 12 menit. Baik, saya Yusril akan menjelaskan model penugasan atau metode Hungarian. Model penugasan pada awalnya dikenal sebagai Hungarian Method. Istilah ini diberikan untuk mengabdikan De Koning ahli matematika asal Hungaria yang pertama kali mengembangkan model ini. Thomas J. Kagiye menyatakan bahwa masalah penugasan adalah alokasi dari banyak pekerjaan atau individu pekerja yang dinyatakan dengan untuk mengerjakan pekerjaan atau mesin dengan unit biaya yang sudah ditentukan. Nah, untuk maksimum dan kendalanya seperti ini. Untuk langkah-langkah metode Hungariannya akan saya jelaskan dengan studi kasusnya untuk mempersingkat waktu. Nah, studi kasusnya, penelitian dilakukan di CV Surya Pelangi Pekanbaru yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pembuatan pakaian. Data yang diperoleh dari CV Surya Pelangi adalah banyaknya produksi pakaian oleh 8 orang karyawan, oleh 5 orang karyawan untuk 5 jenis pakaian. Berdasarkan data CV Surya Pelangi, jika setiap karyawan hanya mengerjakan satu jenis pakaian dalam 1 minggu, maka
Jumlah style pakaian yang dapat diselesaikan setiap karyawan dalam 1 minggu dapat dilihat pada tabel berikut. Tabelnya dapat dilihat pada gambar ini. Lalu untuk cara step-stepnya, pada fase pertama kita cari nilai minimum untuk tiap-tiap baris. Lalu tiap baris itu dikurangkan dari nilai minimum tersebut. Nah, pada baris A nilai minimumnya 6, B5, C5, D8, E7. Setelah itu setiap barisnya kita kurangi dengan nilai minimum tadi. Di sini baris A kolom 1 10 dikurangi 6 jadi 4. Baris A kolom 2 awalnya 12 dikurangi 6 jadi 6. Kita lakukan terus. Nah, jika sudah mengurangi tiap-tiap baris, sekarang kita cari nilai minimum tiap-tiap kolom dan kita lakukan hal yang sama. Berikut hasilnya. Nah, lalu untuk fase kedua kita mencari optimumnya. Nah, kita cari setiap baris, kita cari angka nolnya. Jika ada kita beri kotak, lalu kita beri vertikal, garis vertikal. Lalu jika semua baris sudah dicek, kita lihat di bagian kolom. Kita cek satu-satu. Jika ada kita beri kotak dan kita beri garis horizontal. Nah, persyaratannya angka nol apa aja yang boleh dikotai itu selama dalam setiap satu baris atau kolom itu tidak boleh ada 2 nol. Nah, jika sudah diberi kotak dan beri garis, cek apakah semua kotak-kotaknya itu sesuai dengan jumlah dari jenis pakaian dan karyawannya. Nah, di sini kotak-kotak nolnya itu ada 1, 2, 3, 4, sedangkan karyawan dan jenis pakaiannya ada 5. Nah, di sini yang belum tercoret itu kita beri kotak hijau-hijau putus-putus ini. Nah, lalu kita cari nilai paling kecilnya. Nilai paling kecilnya adalah 2. Nah, setelah itu kita rubah nilai yang terkena garis horizontal dari kotak 0 yang garis horizontal itu kita tambahkan 2, sedangkan untuk yang di dalam kotak nanti kita kurangi 2 karena nilai minimumnya tadi 2. Kita masukkan di sini yang awalnya 7 di kolom C, baris C kolom 1 awalnya 7 ditambah 2 jadi 9. Kolom C, baris C kolom 2 awalnya 9 jadi tambah 2 jadi 11. Yang 0 dihiraukan aja. Untuk dalam kotak baris A kolom 3 yang awalnya 9 kita kurangi 2 jadi 7. Kita lakukan semuanya sehingga tabelnya menjadi demikian. Kita beri kotak lagi seperti langkah 1 tadi. Nah, karena semua kotaknya sudah sesuai 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan jumlah karyawan dan jenis pakaiannya, maka tabel ini sudah optimum. Nah, di sini kita bisa lihat kotak-kotaknya ini solusi optimumnya. Kita lihat lagi di jenis pakaian A itu optimumnya dikerjakan oleh karyawan 5. Sedangkan jenis pakaian B optimumnya dikerjakan oleh karyawan 1 dan seterusnya. Nah, untuk menghitung nilai maksimal jumlah produksinya, kita lihat pada tabel awal tadi dan letak dari kotak-kotak 0 yang paling optimum tadi. Nah, di sini kan jenis pakaian A dikerjakan oleh karyawan 5. Lah, karyawan 5 ini waktu mengerjakannya kan 6. Maka ini kita tulis 6 dan B itu 5, C juga 5, D itu 8 dan E itu 11. Kita jumlahkan semua, maka hasilnya adalah 35.